saya kebetulan saya didinaskan di Batalion Arteri Pertahanan Udara dengan 1 Kostrat. Disitulah saya mendapat tugas untuk sebagai pengemudi. Nah, karena di situ waktu itu gaji TNI berapa ya, mungkin masih kurang ya. Tapi kita alhamdulillah ya, kita tetap bersyukur. Tapi tiba-tiba ada jalan ya, saya setelah kita pulang dinas, kita nyopir angkot ya. Kita punya uang. Side jobnya supir angkot Pak waktu itu? Iya, saya supir angkot. Ya. Saya 84, saya nyopir angkot, akhirnya 84 saya punya uang sedikit. Saya 750.000 ingat saya. Tak buat ngeridit. Tahun sampai 84 sampai lunas, berkembang lagi. Bahkan sampai saya bisa menampung banyak karyawan pengemudi dari. Jadi kredit angkot pertama kali? Angkot, Pak Haryanto. Ya, iya Ibu. Waktu itu kita dididik dari keluarga nggak mampu memang ya. Karena kita di situ dididik jauh dengan saudara, jauh dengan keluarga, orang tua. Kita hanya berpikirnya tuh, kita berpikir bagaimana ke depan kita ini untuk maju. Nah, disitulah kita mulai menggali mana kira-kira yang cocok untuk pas. Dan kebetulan memang itu bidang saya. Transport itu bidang saya dari mulai menggali angkutan kota itu, saya nyopir loh sendiri. Habis dinas saya selesai nyopir sendiri dapat 10.000. Kita kumpul dengan orang-orang banyak. Kumpulin, saya berkembang. Tahun 97 terjadilah kolab. Ya, krisis moneter waktu itu. Waktu itu kolab, tapi kita tidak boleh kita berhenti. Kita nggak boleh ya, kita sebelum belajar nggak boleh takut sama ombak. Sekali gagal langsung bangkit lagi gitu ya. Begitu tahun ini 2000, saya lihat waktu itu kendaraan sudah mulai diobral murah motor. Kita harus antisipasi nih. Ya, ini nanti angkot akan nggak laku. Jadi sudah melihat. Jadi kita harus melihat ke depan bagaimana kita, ya apa yang kita nanti kita gali ini apa nih. Setelah itu begitu benar-benar terjadi ya, ada Gojek, ada macam-macam, akhirnya sebelum terjadi kita jualin nih angkot nih. Jadi akhirnya kepikiran beli busnya itu ya, kapan? Akhirnya saya ambil bis nih. Beli bis 5, alhamdulillah. Tahun 2000 kita beli bis. Gagal lagi karena trayeknya Cikarang Cimone. Terus saya berpikir nih, wah ini gagal lagi nih. Karena apa? Nggak memadai, nggak bisa untuk bayar perbankan. Alhamdulillah tahun 2004 trayek itu kita pindahkan ke Jawa. Dengan nama, kan orang Kudus kenal namanya Haryanto ya. Udah tahu teman-teman kita sekolah. Karena apa? Kita zaman sekolah mungkin orang pada tahu ya. Kita sekolah dulu paling pinter kali ya. Kenapa paling pinter? SD lulus, ST lulus, STM hanya 1 tahun kita lulus, tapi nggak ada ijazah. Karena kita kabur, drop out ya. Kita nggak mampu, orang tua nggak ada biaya, ibu nggak mampu, bapak kerja buruh nggak mampu, kita harus kita belajar. Alhamdulillah, disitulah kita mulai berkembang. 2004 berkembang kita. Alhamdulillah. Sampai dengan namanya besar saat ini ya. Jadi kegagalan ini tidak menyurutkan Pak Haryanto. Sudah ya nggak usah dipertanyakan ya, karena kita sudah melihat bus itu hilir mudik begitu ya. Hilir mudik ya. Itu soal kontribusi terutama pada masyarakat, dan kalau nggak salah juga ada beberapa purnawirawan yang bekerja di tempat Pak Haryanto. Ya, itu gimana Pak? Hampir banyak karyawan purnawirawan yang satu angkatan, bahkan ada yang pensiunan letkol juga ada, jadi karyawan kita ikut bergabung dengan kita. Jadi letting saya itu tak kerjakan semua, ada yang jadi agen tiket bis, ada yang jadi pengawas, ada yang jaga rumah makan, jaga pom bensin ya. Semua ya, alhamdulillah ya. Dari abdi negara menjadi pengusaha juga memberikan kontribusi banyak terhadap negara. Iya. Seperti apa kunci suksesnya Pak Haryanto? Alhamdulillah, satu adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Itu yakin ya, bahwa surga itu di telapak kaki ibu ya. Kita itu harus nggak bisa kita ini. Karena apa? Kalau orang tua dah ridho, pasti Allah ridho. Itu. Dan jangan lupa kita berbuat selalu yang baik pada orang tua. Jangan sampai kita sakitin hati orang tua. Setelah orang tua, baru kita ke saudara-saudara. Bahkan setelah itu kita membina anak yatim. Bahkan anak yatim yang bernaung di Haryanto ini, alhamdulillah ya, penumpang yang ikut Haryanto ini dapat pahalanya. Karena udah 6.000-an ada. Wah, Masya Allah, anak yatim. Ini nanti 10 Muharram ya. Nanti itu akan kumpul di Garasi PO Haryanto setiap 10 Ramadan, setiap 10 Lebaran Suro. Lebaran anak yatim ini kumpul. Tapi kita ambil hari libur. Ya, alhamdulillah ya. Terus kita adakan bedah rumah untuk orang-orang kampung yang nggak mampu.
adakan buat jembatan jalan, saya sudah bangun masjid, mungkin ada ketujuh tidak dibantu oleh pemerintah pun. Masya Allah, Saya luar bantu biasa sekali. dengan uang pribadi saya, gaji saya, pondok, dan saya membina orang-orang yang hafal Quran. Jadi garasi saya itu setiap garasi ada masjidnya, tiap hari khataman Luar Quran. biasa, amal yang nggak putus nanti ya Pak ya. Barokah Pak Haryanto, Pak tadi juga Dan barokah karyawan gitu saya udah misalnya. banyak buat di rumah loh. Yang TNI juga udah banyak buat di rumah. Yang mau ganti rumah jadi karyawannya Pak Haryanto.